Gak cuma kakak adik, orang dewasa juga masih suka berantem. Tapi bukan karena rebutan mainan. Orang dewasa ngeributin hal yang lebih aneh dan ngebingungin. Ya, mereka suka ngeributin dan saling ngaku-ngaku idola mereka lah yang paling keren. Ini kejadian waktu ngidolain klub bola, artis luar negeri, sampai tentu aja tokoh politik. Kalau udah parah, hari-hari jadi penuh ketegangan karena masing-masing orang saling berprasangka yang enggak sama pihak seberang. Bikin jalanan sampai media sosial penuh kecurigaan dan caci makian. Kenapa sih beda pilihan politik bisa bikin orang berantem? Singkatnya, masalah yang kita temui ini akibat dari yang namanya fanatisme. Gampangnya, fanatisme itu perilaku berlebihan waktu ngedukung atau ngebela tokoh atau kelompok yang kita idolain. Kalau kita sering lihat penonton bola yang suka ribut-ribut pas timnya kalah, atau debat panas dan berantem di sosmed gara-gara idola yang dikatain itu adalah contohnya. Lalu, kenapa fanatisme ini bisa jadi berbahaya? Jelas aja sifat fanatik yang berlebihan itu bikin kita jadi enggak toleran sama pihak seberang. Karena kalau udah berlebihan gitu, orang yang fanatik sama tokoh atau kelompok tertentu itu jadi suka ngelihat sesuatu secara hitam putih dan gak berpikir secara adil. Bikin mereka mau nyari jawaban yang enak buat mereka aja. Mereka suka nganggep kalau pihaknya atau apa yang idolanya omongin itu pasti bener dan yang lainnya pasti salah. Ya, bahasa kerennya itu bias konfirmasi. Dan itu bikin mereka suka menolak perbedaan yang kalau keterusan, mereka akan ngebelain mati-matian dan ngeiyain apa aja yang idolanya bilang. Bahkan, kalau udah parah, dari yang tadinya sekedar anti, akhirnya jadi memusuhi dan puncaknya nyerang orang yang punya pendapat berbeda. Sekarang mungkin kita heran, kenapa orang bisa fanatik? Sebenarnya jawabannya bisa ada banyak, karena fanatisme itu bisa datang karena sifat atau lingkungan tiap orang yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya sifat fanatik juga bisa masuk lewat tempat yang nggak kita duga. Pendidikan. Ya, sistem pendidikan yang nggak ngelatih kita berpikir kritis, maksa kita buat percaya dan terima begitu aja. Bikin lebih gampang buat cinta buta sama siapapun idola kita. Tambahin itu sama sosial media yang ribuan informasinya beredar setiap hari, dan kalau nggak punya kemampuan buat nyaring, bikin kita terperangkap di ruang gema alias cuma percaya dengan apa yang pengen kita percaya. Dan itu yang jadi masalah di Indonesia. Masyarakat kita suka banget berantem karena sifat fanatik yang berlebihan sama tokoh politik idolanya. Contohnya, lihat aja pas pemilu presiden kemarin, atau bahkan sampai ke pilkada di banyak daerah di Indonesia. Pertengkaran dan ujaran kebencian mudah banget kita temuin di jalanan dan di media sosial. Sedihnya, kadang saking panas debatnya, bahkan bisa bikin putus tali pertemanan atau bikin satu keluarga juga jadi ikut-ikutan bertengkar karena berbeda pilihan. Dan itu baru karena politik. Masih banyak pertikaian lain yang terjadi di luar sana akibat dari fanatisme yang berlebihan pada bidang kayak agama, klub sepak bola, penyanyi idola, dan lainnya. Punya idola itu wajar-wajar aja. Punya pilihan politik juga hak semua orang. Tapi kalau kita sampai ngatain orang atau berantem gara-gara pilihan politik dan idola yang berbeda, itu tentu udah lewat batas kewajaran. Semoga kita semakin paham kalau idola yang berbeda itu bukan berarti pihak kita yang lebih benar dan yang lain pasti salah. Kita hanya berbeda pilihan. Karena itulah kita harus lebih dewasa dan menghargainya. Dan seperti biasa, terima kasih. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah.